أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. Terkait menentukan kapan tiba bulan Ramadan. Mengetahui bulan Ramadan tiba, demikian juga kapan bulan Syawal tiba, kapan bulan haji tiba, ya. Dalam Islam yaitu dengan dua cara, dua cara. Pertama dengan melihat hilal. Yang kedua, kalau hilal tidak terlihat, maka dengan disempurnakannya bulan sebelumnya. Artinya kalau dalam bulan Ramadan kita ingin tahu apakah sudah masuk bulan Ramadan atau tidak, maka dua cara. Tidak ada cara yang ketiga. Cara yang pertama adalah dengan melihat hilal. Kata Rasulullah SAW, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30. Kata Nabi SAW, berpuasalah karena melihat hilal, Kemudian berlebaranlah karena melihat hilal. Kalau seandainya hilal tidak terlihat, kata Nabi, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban 30 hari. Dari sini para ulama ijma' bahwasanya ulama sepakat, tidak ada khilaf di antara mereka untuk mengetahui masuknya bulan Ramadan cuma dengan dua cara. Pertama melihat hilal, kalau hilal tidak terlihat maka menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, fa in hala bainakum wa bainahu sahab fa akmilu iddata Sya'ban 30. Jika ternyata hilal tersebut ada tapi dihalangi oleh awan, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban 30 hari. Rasulullah bilang ada hilalnya. Fa in hala bainahu wa bainakum. Jika ada halangan, yaitu awan menghalangi antara kalian dan hilal, hilalnya ada atau tidak? Ada, tapi terhalangi oleh apa? Awan. Maka apa yang kita lakukan? Sempurnakan bulan Sya'ban selama 30 hari. Nah, hadis seperti diriwayatkan oleh banyak sahabat. Bukan cuma dari Ibnu Umar, ada beberapa sahabat yang meriwayatkan hadis dengan makna hadis ini. Oleh karenanya, pendapat yang lebih tepat bahwasanya untuk menentukan adanya satu Ramadan atau tidak dengan terlihatnya hilal atau disempurnakan bulan Sya'ban selama 30 hari. Tapi ada yang berkata, Ustaz, sekarang sudah modern, kita dengan ilmu hisab kita bisa mengetahui kapan hilal muncul atau tidak. Kapan hilal muncul atau tidak. Pendapat fuqaha 4 mazhab bahwasanya yang menjadi patokan adalah ru'yatul hilal, terlihatnya hilal, bukan adanya apa? Hilal. Karena hilal itu mungkin saja ada tapi tidak bisa kelihatan. Contoh, jika hilal tersebut ternyata sebelum matahari terbenam dia berada di atas cakrawala cuma 1 derajat atau 2 derajat. Ini tidak mungkin kelihatan. Apalagi 0, sekian derajat, maka tidak mungkin kelihatan. Memakai alat pun tidak bisa kelihatan. Kenapa tidak bisa kelihatan? Karena ketika matahari baru terbenam, cahaya matahari masih kuat, sehingga hilal tersebut sangat tipis dan akan tertutup dengan cahaya matahari. Memakai alat apapun tidak bakalan bisa kelihatan. Apalagi cuma 0, sekian derajat. Maksudnya apa? Kalau misalnya kita bilang hilal di atas cakrawala 2 derajat, maksudnya dia ada 8 menit, 1 derajat 4 menit. Setelah matahari terbenam masih ada 4 menit dia mulai tenggelam. Kalau 2 derajat 8 menit, kalau 3 derajat 12 menit. Dan dia sangat kecil dan dia kemudian cari-carinya susah. Kalau cuma 1 derajat berarti 4 menit sudah tenggelam. Dan itu sangat tipis dan sangat sulit dilihat. Apalagi cuma 0, sekian derajat, mustahil untuk dilihat. Tetapi bukankah secara astronomi hilal sudah terlihat atau sudah ada? Bukankah secara astronomi perhitungan hilal sudah ada? Kita bilang iya, mungkin secara astronomi hilal sudah ada. Tapi yang dipakai oleh syariat bukan hilal falaki, tetapi hilal syar'i. Hilal syar'i bukan hilal falaki. Hilal syar'i itu adalah hilal yang terlihat, bukan hilal yang ada. Dan dalam syariat ada yang semisal ini. Secara sains benar, tetapi tidak dianggap oleh syariat. Contoh, kalau ada orang berzina, ini gampangannya, orang berzina, seorang menuduh orang lain berzina, maka dan dia lihat dengan mata kepala sendiri,
bahwasanya si A berzina dengan si B dan dia melihat kemaluan masuk dalam kemaluan. Taib, apakah laporannya kepada pemerintah Islam diterima? Bisa diterima dengan syarat dia mendatangkan 4 saksi. 4 saksi, semua 4 saksi tersebut melihat ember masuk sumur. Jika dia tidak mendapatkan 4 saksi, maka dia yang dihukum, dia yang didera 100 dera. Padahal secara sains benar-benar dia melihat, matanya melihat ini berzina dengan sini. Tapi untuk menentukan ini berzina atau tidak ada aturan syar'i. Faham? Aturan syar'inya harus terpenuhi. Yaitu harus ada 4 saksi yang melihat. Ini contoh, maksudnya kenyataan berbeda dengan yang dianggap oleh syariat. Faham? Kenyataannya berzina. Tetapi aturan untuk diterima oleh syariat tidak terpenuhi. Kenapa tidak ada 4 saksi? Faham? Mungkin secara hitungan sains ada, secara falaki astronomi atau hilal al-falaki, hilal astronomi sudah ada secara hitungan karena 0,1 derajat berarti sudah ada. Tetapi bukan itu yang dimaksud oleh syariat. Yang dimaksud oleh syariat adalah hilal syar'i, ada persyaratannya, harus bisa dilihat. Kalau tidak bisa dilihat maka sempurnakan bulan Syaban 30 hari. Ini contoh pertama yang mirip. Contoh kedua, seperti kasus yang pertama terjadi di zaman Nabi SAW. Dalam syariat, kalau pasang suami istri menikah syar'i, kemudian istrinya berzina, si A punya istri secara syar'i, ternyata si A ini istrinya berzina dengan laki-laki B dan dia masih statusnya istri si A, kemudian akhirnya hamil dan si A tidak mengadukan kepada, dia tahu atau tidak tahu enggak urusan, dan dia tidak mengadukan kepada pemerintah bosnya istrinya berzina, dia tidak mengadukan. Kemudian akhirnya istrinya mengandung, kemudian melahirkan, dan anaknya mirip si B. Anaknya mirip dengan apa sih? Si B. Taib. Secara anak biologis DNA anaknya siapa? B. Tetapi secara syariat dia anaknya si A. Faham? Secara syariat dia anaknya si A. Syariat punya hukum tersendiri. Kata Nabi SAW, walil akhir hajar. Ya. Bahwasanya orang yang berzina hanya mendapatkan batu, tidak mendapatkan anaknya. Syariat punya hukum tersendiri. Faham? Berarti beda antara sains, artinya secara kenyataan, dengan hukum syar'i. Contoh lagi, Rasulullah SAW menyebut tentang masalah solat gerhana. Ya. Kata Rasulullah SAW, fa in ra'aitumuhu, kalau kalian melihat gerhana maka solatlah, Taib, secara perhitungan terjadi gerhana, tapi ternyata hujan. Misalnya, gerhana tidak terlihat. Paham? Kita solat gerhana atau tidak? Tidak solat gerhana. Meskipun secara perhitungan astronomi gerhana terjadi. Artinya saya ingin menyampaikan bahwasanya syariat punya iktibar, punya aturan tersendiri. Aturan tersendiri. Contoh lagi, contoh yang keempat. Rasulullah mengatakan tentang seorang ketika solat dia ragu. Ketika solat dia ragu, maka Rasulullah SAW mengatakan, la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida riha. Jangan dia batalkan solatnya sampai dia mendengar bau kentut atau dia mencium apa? Bau kentut. Ketika dia ragu-ragu, saya kentut atau tidak misalnya. Kok kayaknya duburnya ada keluar hembusan udara yang lembut sekali. Aduh, apalagi perutnya guruk-guruk, aduh. Tapi dia enggak mendengar suara keluar. Dia sudah berusaha mendengar, tidak ada suara. Dia mencium pun tidak ada. Bisa jadi tetangganya cium diam-diam. Tetapi ternyata dia lanjutkan solat. Solatnya sah atau tidak? Sah. Meskipun kenyataannya mungkin keluar. Secara sains keluar. Kalau dilihat di CCTV kemudian dipasang detektor ketahuan. Cuma ada aturan syariat, paham? Ada aturan syariat. Maka sebagian saudara-saudara kita yang berpatok pada adanya hilal, mereka berdalil dengan sains. Bosnya ini ilmu kita bisa tahu dengan hisab, dengan hitung-hitungan, maka meskipun 0, sekian derajat hilal sudah ada. Kita bilang enggak. Syariat memandang bukan hilal astronomi, tetapi hilal syar'i. Hilal syar'i ada syaratnya. Syaratnya harus terlihat. Jika tidak terlihat, maka menyempurnakan bulan Syaban berapa hari? 30 hari. Dan ini banyak nukilan ijma'. Nukilan ini banyak sekali. Tentang bahwasanya inilah ijma' dan tidak ada pendapat yang lain. Paham? Dan ini pendapat 4 mazhab. Oleh karenanya, insyaallah kita menentukan puasa atau Ramadan mengikuti pemerintah. Karena pemerintah menggunakan metode ru'yatul apa? Hilal. Hilal terlihat. Paham sampai di sini?